Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 28 Oktober 2023 merupakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 19 sampai 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka.
kami. Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memilih kita untuk karya kasih-Nya. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam menjalani kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah. Ya, memang, manusia hidup pasti selalu berhadapan dengan masalah. Ada yang mudah dihadapi, dan ada yang sulit juga dihadapi. Tetapi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ketika kita berhadapan dengan masalah yang susah untuk diselesaikan, lalu kemana kita memohon pertolongan? Sebagai orang yang percaya akan kehadiran Allah Bapa, kita tahu doa itu penting. Terlebih lagi ketika kita harus membuat suatu keputusan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita melibatkan dan mengandalkan Allah Bapa dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan itu? Dalam Injil Lukas hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana Ia melibatkan Allah Bapa untuk menyelesaikan masalahnya dengan berdoa kepada Allah Bapa semalam-malaman di atas bukit. Setelah berdoa, Yesus turun dari bukit dan memilih ke-12 orang rasul-Nya.
Mereka adalah orang yang kemudian diutus untuk melanjutkan karya kasih-Nya. Ia memanggil ke-12 murid untuk bersama-sama memulai karya pewartaan kasih-Nya. Karya mereka terjadi di berbagai daerah. Ada banyak orang yang datang kepada mereka. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dan juga mengusir roh-roh jahat. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, takluk kepada mereka. Lukas mengatakan bahwa ada kuasa yang keluar dari Yesus dan semua orang disembuhkannya. Yesus tidak berkarya sendirian. Ia berkarya bersama dengan timnya. Dia melibatkan ke-12 rasul dalam karyanya. Mereka saling membantu, meneguhkan, dan berjalan bersama. Yesus mengumpulkan, membekali mereka, mengajar dan melibatkan mereka dalam seluruh karya Tuhan. Sebagai orang yang telah mengikuti Kristus, kita pun sesungguhnya dipanggil untuk ikut serta dan meneruskan karya para rasul Kristus. Kita adalah bagian dari tim Tuhan Yesus. Ia telah mengajarkan, memberikan teladan dan sabdanya sebagai petunjuk bagi kita untuk melaksanakan karya kasih-Nya. Pasti ada banyak tantangan yang terjadi dengan bekerja di dalam tim. Namun hal itu bukanlah alasan bagi kita untuk mengerjakannya sendiri, tanpa peduli dengan orang lain. Karya yang lebih besar pastilah membutuhkan tim yang lebih besar. Maka membangun semangat tim dalam pelayanan menjadi kebutuhan kita dimanapun dan kapanpun. Saling terbuka, saling percaya, dan bertanggung jawab adalah kunci untuk maju bersama. Dan tentunya saling mendoakan juga amat diperlukan agar pendampingan Roh Kudus akan semakin nyata dalam karya kasih Allah. Mari kita satukan tekad dan semangat untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus agar karya kasih Tuhan Yesus semakin terwujud dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita, sehingga semakin banyak orang diselamatkan dan beroleh hidup damai yang abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kirimkanlah Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami untuk selalu dan terus berusaha mengupayakan perbuatan baik sesuai kehendak-Mu dan mengandalkan-Mu, sehingga kami mampu meneruskan karya pewartaan kasih Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.